lain umurnya berapa. Kalau umurnya mungkin lebih dari 31 tahun, berarti terlambat. Kalau umurnya kurang dari, bisa jadi lulus. Tapi kita juga harus melihat lagi IP semester 3. Terus kita lihat umur lagi. Ini yang akan pola yang dihasilkan. Nah, ini metode apa? Di data mining metodenya banyak. Tapi untuk proses pembuatan seperti ini, yang perlu dilakukan adalah kita harus memahami kasus dulu gitu loh. Data tadi dikumpulkan, data tadi dibersihkan, di pre-processing. Lalu kita memodelkan data-data itu dan mengevaluasi. Setelah dievaluasi, kita deploy. Ini yang biasa digunakan di standar proses di data mining. Tetapi nanti saya akan menampilkan gambar yang lain, hanya saja sama. Nah, metode data mining tadi yang saya sampaikan ada banyak. Nah, proses metode ini ada di bagian modeling ini. Pemodelan ini memilih. Jadi kita fokusnya data itu cocoknya yang mana? Menggunakan estimasi, menggunakan metode linear regresi atau neural network untuk estimasi atau forecasting atau klasifikasi atau clustering. Sebenarnya neural network di sini sama yang klasifikasi sama. Hanya saja yang membedakan labelnya. Makanya ini metode bisa sama semua, tapi beda labelnya. Jadi pemodelan ini kita lihat cocok nggak. Kalau misalkan kita dari pemahaman secara bisnisnya kita melihat, oh data itu sudah terkelompok gitu. Itu mudah, nggak perlu metode yang susah gitu. Nah, berarti kita tidak perlu menggunakan metode-metode seperti deep learning yang hebat, super vector machine yang bagus kayak gitu. Kita cuma perlu metode yang standar eh, ringan gitu. Mungkin kita bisa menggunakan metode Caners. Jadi gunanya dari data preparation ini adalah kita untuk melihat metode apa yang cocok. Jangan terbawa kita hanya bisa metode A. Nah, terkadang metode A itu memang bisa. Hanya saja terkadang memiliki dampak. Mungkin bisa lebih lama atau mungkin akurasinya lebih jelek kayak gitu. Karena setiap metode pasti punya karakter. Dari data tersebut tadi akhirnya dikelompokkan kategorisasi seperti ini. Jadi kalau supervised learning perlu label pembelajaran dengan guru. Gurunya itu apa? Ada labelnya, ada targetnya, ada kelasnya. Jadi kelas A ini. Itu kan kayak guru. Nah, unsupervised learning, algoritma mencari pola dari variabel. Jadi data-data itu terkumpul dulu. Lalu dari situ kita, oh mungkin berdasarkan titik terdekatnya. Kalau semi supervised learning, ini penggabungan. Kalau asosiasi, nah, tadi ini terpisah, ini mengelompok. Dalam pembelajaran mesin data mining, itu supervised learning, mesinnya ada di tengah. Metode kita ada di tengah di mesin ini. Data diolah oleh mesin, diklasifikasi menjadi data lagi, berupa label. Tetapi di unsupervised learning, data di cluster, di mesin, menjadi data juga, yaitu terkelompok segmen-segmen yang berbeda. Jadi intinya data mining itu juga kita letakkan di dalam mesin, kita taruh dalam mesin seperti itu. Kalau pembelajaran supervised learning, ini ada labelnya. Nah, jadi inilah labelnya. Ada warna yang berbeda. Tetapi unsupervised learning, ini mereka sama. Kita harus membedakan. Pada supervised learning, kalau kita pakai metode yang hebat-hebat, menurut saya itu percuma. Karena ini sudah terlihat. Perbedaannya, gapnya sudah terlihat. Ini kelompok hijau sama kelompok yang lain.
Jadi sudah terlihat kenapa kita harus pakai yang yang metode-metode yang hebat-hebat gitu. Pada saat unsupervised learning, nah ini basisnya adalah kedekatan, tergantung titik pusat awal di mana diletakkan. Maka di situ dia akan, kalau dekat berarti kelompoknya, kalau enggak bukan kelompoknya. Sebenarnya untuk melakukan hal tersebut tadi banyak tool. Kita bisa menggunakan Rapid Manner, kita bisa di Oracle juga ada, SPSS itu juga ada, di WK juga bisa digunakan. Eh, ini saya pernah menggunakan sekali kan Nima ini waktu saya lagi fokus tentang text mining, bisa pakai Orange dan paling umum adalah orang pakai Python karena free. Bisa pakai MATLAB dan yang lain. Rapid Manner ada free, tetapi hampir semua ini yang free adalah Python dan WK. Karena Python ini membuat sendiri. Oke. Tugas dan aturan dalam product development untuk data mining. Kalau tadi ada Grips, di data mining tugas secara umumnya, kita punya data. Data itu macam-macam. Dari paper, dari file, dari web. Kita proses, kita integrasikan, dan ada namanya data warehousing. Dari data source dan data preprocessing, data integrasi, itu database analisis pekerjaan mereka. Lalu kita explore data itu berupa statistikal, berupa metadata, deskripsi, dan kita bisa melakukan mining data, machine learning di bagian ini. Kita mendapatkan informasi discovery modeling. Disinilah tugas data science. Lalu kita bisa mempresentasikan kalau data itu sudah terpolakan, sudah, karena tujuannya mempresentasikan ini adalah untuk membuat menampilkan hasil-hasilnya itu sebagai dalam ini tugas seorang bisnis analisis yang akhirnya tujuannya adalah membuat sebuah keputusan. Jadi end user itu cuma pingin tahu dari data itu bisa untuk apa. Jadi semakin ke atas, ini semua sebenarnya pekerjaan gitu. Sebagai database administrator, database analisis, atau data scientist, atau bisnis analisis. Karena pengguna ini cuma ingin tahu saja. Gitu. Menganalisis data untuk dijadikan pola pengetahuan, itu salah satu tugasnya dalam proses product development. Kita tahu pengetahuannya berupa model, rule, formula yang dimasukkan dalam sistem. Sistem jadi cerdas, bermanfaat, signifikan dalam meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan. Karena waktu kita melakukan sesuatu, pastinya kita harus berpikir dari sisi keuntungannya apa dari perusahaan. Kalau sebuah sistem tidak menguntungkan, dibayar mahal juga akan menjadi sesuatu yang percuma. Lalu di mana peran data science? Nah, disinilah kita gitu. Peran menganalisis tadi. Jadi peran data science di sini. Ini data science life cycle. Apa perbedaan dengan Christian tadi? Sebenarnya mau mirip, sebenarnya mirip. Tetapi data science itu lebih besar daripada data mining. Maka saya memilih lebih ke arah data science ini. Jadi kalau misalkan ke data mining biasanya ada menggunakan ini. Ya. Discovery sama business understanding. Sebenarnya mirip. Kita mencari